Saya di sini akan menjelaskan modul 6. Yang pertama ada sistem manufaktur. Sistem manufaktur merupakan sistem yang mengarah kepada bagaimana cara tepat serta dapat diimplementasikan terhadap sumber daya dan peralatan yang ada di dalam sebuah perusahaan. Dan juga pada modul 0 ini terdapat APC, di mana APC merupakan peta yang menggambarkan langkah-langkah dari perakitan komponen dari awal hingga dihasilkan suatu produk. Lalu juga ada bill of material, di mana daftar yang menjelaskan struktur atau hierarki part komponen subassembly yang membentuk produk akhir disertai informasi misalnya jumlah dari masing-masing komponen. Lalu di mana pada modul 0 ini juga kita dapat menghitung waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1. Ada proses agregasi, peramalan, dan juga verifikasi. Nah, definisi dari produksi itu apa? Produksi itu kegiatan untuk mendapatkan produk sesuai yang sudah ditetapkan. Terus ada agregasi. Agregasi itu pengelompokan yang terdiri dari beberapa item atau produk secara individual. Lalu ada perencanaan agregat. Perencanaan agregat ini perencanaan yang dibutuhkan untuk menentukan total permintaan. Lalu ada peramalan. Peramalan ini adalah proses memperkirakan berapa kebutuhan yang dibutuhkan di masa mendatang nanti. Peramalan ini punya 4 pola. Yang pertama ada pola horizontal, yang kedua ada pola tren, ketiga ada pola siklis, keempat ada pola musiman. Lanjut di modul 2. Modul 2 ini ada perencanaan agregat, disagregasi, dan jadwal induk produksi. Dimana yang pertama itu agregat perencanaan yang dibuat untuk menentukan total permintaan. Lalu ada disagregasi, proses merubah hasil rencana agregat menjadi jumlah yang harus diproduksi untuk setiap produk atau item. Nah, lalu ada jadwal induk produksi atau JIP mengenai apa dan berapa unit yang harus diproduksi pada suatu periode tertentu. Pada modul 3 ini, di mana saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari perencanaan kapasitas dalam menentukan sumber daya atau input output yang diinginkan membandingkan kebutuhan produksi dengan kapasitas tersedia, menyesuaikan tingkat kapasitas atau jadwal produksi. Lalu juga ada teknik perencanaan, di mana ada RPP, RCCP, CRP, input dan output. Lalu ada teknik RCCP, yaitu ada CPOP, bola, dan RPA. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang modul 4, yaitu Material Requirement Planning atau MRP1. Menurut Fogarty, MRP itu teknik untuk menghitung kebutuhan material dengan menggunakan BOM, data persediaan, dan jadwal induk produksi. Sedangkan menurut Ginting, MRP itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk perencanaan dan pengendalian produksi, serta pengolahan persediaan item barang yang tergantung pada item-item pada tingkatan level yang lebih tinggi. Lanjut ke modul 5, yaitu Assembly Line Balancing. Nah, ini artinya penyeimbangan pada penugasan elemen-elemen dari suatu assembly line ke stasiun kerja dalam meminimumkan banyaknya stasiun kerja untuk tingkat output tertentu. Tujuan dari line balancing sendiri ini untuk menyeimbangkan pembagian elemen-elemen kerja pada setiap stasiun kerja agar waktu menganggur dan penumpukan benda kerja pada stasiun lintasan produksi itu dapat dieliminasi. Dan yang modul terakhir yaitu modul 6 dan 7 itu just in time. Nah, just in time ini filosofi yang berfokus pada upaya untuk menghasilkan produk dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan pada tempat dan waktu yang tepat. Ada beberapa prinsip dasar dalam JIT, yaitu penyederhanaan, kerapian dan keteraturan, kejelasan, optimasi waktu siklus, kemampuan merespon, pengurangan variasi, dan pengukuran. Yang terakhir di sini saya akan menyimpulkan dari modul 0 sampai akhir ini. Pada pertemuan ini kita belajar di bagaimana membuat suatu sistem produksi yang baik, dimulai dari peramalan demand, pembuatan JIP, menghitung kapasitas yang tersedia, perencanaan material yang dibutuhkan, pengontrolan terhadap proses assembly dan balancing, lalu menerapkan pada konsep JIT, sehingga dimana kita itu dapat membuat suatu produk yang efektif, efisien, dan juga dengan minimal cost terendah